Halo Sobat Bitarmu yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa pada program Dinamika Islam. Dan pada edisi perdana ini kita akan mengangkat isu-isu terkini terkait dengan Islam. Dan belakangan ini viral sekali isu terkait tentang sihir dan perdukunan. Nah, dan kita akan membahas pandangan Islam terkait sihir dan perdukunan dalam pandangan Muhammadiyah. Dan pada kesempatan siang hari ini kita sudah berjumpa atau kedatangan tamu spesial, yaitu Ustadz Arifuddin. Beliau adalah mubalik dan juga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar yang membidangi urusan tablik, tarjih, dan lembaga dakwah khusus. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan waktu untuk hadir Ustadz ya. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak muda yang kreatif, kalian membuat konten kreator semua. Amin. Dakwah harus mengikuti ini, harus kreatif juga kita. Tentu karena Ustadz Arifuddin ini sibuk sekali, saya tahu. Jadi ini satu momentum yang langka. Dan Ustadz belakang ini viral ya Ustadz ya, di Blitar ini tentang dukun. Nah itu, bahkan Blitar ini jadinya ada apa ya istilahnya guyonan. Jadi bumi Bung Karno jadi bumi perdukunan ya. Tapi kita akan melihat sebenarnya apa sih itu. Mungkin kita awali dulu dari sejarah ya Ustadz ya. Lahirnya Muhammadiyah itu kan salah satu yang ditentang itu adalah TBC Ustadz ya. Tahayul bid'ah khurafat. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan apa sih TBC itu Ustadz? Muhammadiyah itu awal berdirinya itu memang identik dengan singkatan TBC. TBC itu dari takhayul, bid'ah, wal khurafah. Khurafah itu tunggalnya, khurafat itu mungkin bisa jamak. Apa itu takhayul? Takhayul dalam arti ya dari arti kata khayal. Khayal itu kalau kita cari di beberapa referensi kitab, maka ya takhayul itu menampakkan sesuatu yang tidak pada aslinya. Tamasil kulasai duna hakikoti, menampakkan sesuatu yang itu bukan aslinya. Jadi itu sama dengan kalau bahasa kita sekarang itu ilusi. Jadi orang kan bisa membuat ilusi, jadi terkenal dengan ilusionis ya. Nah, itu termasuk dengan takhayul dari kata khayal. Hayal boleh dan tidak ya, karena nanti cenderung kepada khayal. Kalau memberikan khayalan yang bagus itu boleh, tapi khayalan yang jelek itu nanti kan keliru. Nah, ini yang ditentang, yang dari ilusi ini untuk memanipulasi orang lain dan memanfaatkan orang lain atau mengintifai orang lain, itu yang tidak diperbolehkan. Itu namanya takhayul. Sedangkan bid'ah ini sendiri takrifnya banyak. Orang banyak salah arti dengan bid'ah. Yang difahami bid'ah itu cuma dari takrif etimologi saja. Karena kita itu alhamdulillah para ulama Islam itu untuk memberikan term sesuatu itu sudah sejak Ibnu Katsir itu ratusan tahun yang lalu ya. Itu kalau memberikan pemahaman itu secara etimologi dan secara terminologi itu lengkap bahasa dan jadi lughawi dan istilahi. Bid'ah itu ya bada dari kata badamah wal jadid atau al-ikhtira, sesuatu yang belum ada menjadi ada, itu namanya bid'ah. Jadi semuanya itu bisa menjadi bid'ah. Oh, kita ini bid'ah semua. Karena 100 tahun yang lalu kita belum ada, sekarang ada. Belum ada podcast. Ini bid'ah, podcast kita ini bid'ah secara bahasa. Tapi bid'ah yang dilarang oleh Muhammadiyah dengan keras itu adalah bid'ah dalam artian syar'i, secara terminologi. Nah, ta'rif atau term bid'ah itu sendiri, itu kalau kita merujuk kepada tulisannya Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Iqtisam, ya, itu yang dimaksud dengan bid'ah itu thariqah, suatu metode, suatu cara, cara metode yang mana fiddin dalam urusan agama, urusan Islam fiddini mukhtara'ah, yang dikreasikan, sesuatu yang baru. Padahal syariat tidak mengatur, Al-Quran tidak mengatur, sunnahnya Rasulullah juga tidak mencontohkan. Dan perlu diingat, yang dimaksud bid'ah itu kan kadang dipahami pokoknya Rasulullah tidak melakukan itu bid'ah.
Nah, dalam pandangan Muhammadiyah tidak seperti itu. Oh, Muhammadiyah tidak seperti itu. Jadi Rasulullah kan pernah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Oh iya. Jadi sunnahku, Sunnahnya jadi sunnahnya Rasulullah serta sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin? Karena Muhammadiyah ini adalah bagian kelompok milieu Islam yang ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau term secara ilmu kalam ya, maka yang disebut dengan khulafa'ur rasyidin dalam Musnad Ahmad disebutkan al khilafatu fi ummati salasuna sanatan. Oh, jadi yang dimaksud khulafah rasidah itu setelahku adalah 30 tahun sepeninggalku. Oh, setelah Nabi meninggal. Jadi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ridwanullah alaihi majma'in, mereka memimpin kaum muslimin menjadi Amirul Mukminin itu 29 tahun 6 bulan. Lalu 30 tahun genapnya Hasan radhiyallahu anhu. Itu sebenarnya tapi kan sering terselip. Jadi apa yang ditetapkan oleh beliau-beliau ini, maka itu bukan bid'ah. Oh, berarti setelah beliau meninggal kan masih ada sunnahnya sahabat, jadi itu asar. Sering kan pokoknya Rasulullah tidak melakukan berarti tidak sesempit itu. Jadi luas kita yang memahami bid'ah itu seperti apa. Nah, bid'ah yang paling bahaya itu adalah ketika memang tidak dianjurkan oleh Islam, tidak dianjurkan oleh Al-Quran, sunnahnya Rasul dan para sahabat, tidak memberikan tuntunan, terus kita membuat tuntunan sendiri dan itu dimaksudkan bagian seakan-akan seperti bagian dari syariat Islam. Ya, itu yang dimaksud bid'ah dalam Muhammadiyah. Berarti kalau masih mengikuti sahabat, itu kan tidak belum sahabat termasuk khulafa'ur rasyidin maksudnya. Asarnya sahabat yang kita pakai itu. Jadi kadang-kadang kita itu ya menjadi objek penderita gara-gara bid'ah. Iya, kadang-kadang karena tidak diajarkan Rasul bid'ah gitu kan. Termasuk contohnya mushaf Al-Quran yang kita baca saat ini itu kan belum produk zaman Rasulullah. Ya zaman Rasulullah sudah ada ditulis. Tapi kan belum dibukukan. Awal yang merintis kan sahabat Umar kan sudah merintis, tapi dibakukan menjadi mushaf zaman sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang ada sakralnya. Belum. Nah, tapi dengan rasm Utsmani disepakati seperti itu. Nanti ada penambahan setelahnya. Iya. Nah, kan juga tidak bid'ah yang seperti itu. Iya. Contohnya, kita kalau baca nggak ada sakralnya juga yang baru-baru ini agak kesusahan. Kalau nggak ada sakralnya sih masih mudah. Kalau kita belajar nahwu nanti kita memahami untuk akhir tiap kalimat itu mansub, majrur atau marfu itu nanti ada kaidahnya dan kita harus hafal itu bisa. Tapi kalau bisa bayangkan tulisan Arab itu biduni nuqtah, tanpa titik. Itu nanti akan menjadi repot. Jadi perkembangannya kan dulu sejarahnya ketika ada salah satu tawanan, yaitu salah satu khalifah, saya lupa sahabat Umar atau siapa, itu memberikan perintah tertulis, itu huruf alif itu kan seperti angka 1 gini. Terus ada bundar seperti bisa kita interpretasikan qaf atau fa. Terus ini ada bundaran di bawah, cekungan seperti bak mandi itu berarti kan bisa ba, bisa ta, bisa sa kan, terus lam. Nah, ini kan bisa. Betul. Bisa kita interpretasikan itu fi'il amr kan perintah. Itu diterima, akbil atau malah justru disuruh membunuh, uktul kan bisa. Jadi kan akhirnya ada penambahan itu kan nanti kan karena Islam itu berkembang ke seluruh dunia, jadi ditambahi pemahaman seperti itu biar memudahkan untuk belajar. Itu bukan bid'ah, itu namanya masolihul mursalah. Ini luar biasa sekali. Mungkin suatu momen kita bisa mengupas Nah, kalau khurafat itu khurafat itu hampir sama ya. Kalau bid'ah itu khurafat itu sendiri adalah i'tiqadun au fikrah. Jadi ini merupakan keyakinan atau juga pemikiran yang qaimatun mujarrad, jadi pemikiran, keyakinan yang mana itu cuma berdasarkan takhayalat atau juga khayal tadi yang awal. Ya. Jadi pemikiran yang berdasarkan takhayul tadi, berdasarkan takhayul,
duna wujudin musababin aklaniyin au mangtikiyin mabniun alal ilmi. Tidak logis, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, itu disebut dengan khurafat. Nah ini banyak. Ini nanti akan dekat dengan syirik. Ini contohnya, ya, contohnya dalam masyarakat kita. Ini saya nukil ya biar tertib literasinya. Jadi khurafat nanti ada beberapa macam, diantaranya wakot takunu diniyatan. Kadang-kadang secara agama itu ada khurafat kaitannya dengan agama. Kerancuan-kerancuan yang dinisbatkan pada Islam padahal itu bukan keyakinan dari Islam, namanya juga khurafat. Awsaqofiyah atau wawasan yang masuk kategori khurafat, wawasan yang batil yang nanti itu didu syariah yang menyelisih syariat Islam, itu termasuk nanti khurafat atau ijtimaiyah atau secara kemasyarakatan. Ini juga termasuk kategori khurafat. Waqad takunu syakhsiyatan aidan. Tapi juga seorang pribadi itu bisa dianggap khurafat kalau dia itu melakukan sesuatu yang ya tadi khayali, mempretensi menjadi orang yang ampuh padahal tidak ampuh, seperti fenomena yang viral sekarang. Nah, itu mungkin karena masuk ilusi nanti ada settingan dan lain sebagainya. Nah, ini kan masuk khurafat. Berarti dan itu nanti akan membentuk image di masyarakat bahwa ini seakan-akan nyata dan hak. Apalagi menjual ayat-ayat Al-Qur'an, menyitir ayat-ayat Al-Qur'an, sholawat yang dibaca kepada Rasulullah. Kadang yang ditulis di kertasnya pun juga dimodifikasi. Nanti di bawah kita bahas. Seperti itu insya Allah. Berarti kalau misalnya nih Ustaz ya, kita percaya dukun atau paranormal atau orang pintar itu masuk variasi TBC itu Ustaz ya? Percayanya dalam urusan apa masalahnya? Percayanya pada usikoh atau percaya itu boleh. Pada para ulama kita harus sikoh. Pada para guru-guru kita harus sikoh karena mereka lah yang mengajarkan kita kebenaran. Tapi percaya pada siapa ini lah maksudnya? Oh, pada siapanya. Pada siapanya. Kalau kita percaya pada manusia yang ahli ilmu wajib. Pada ulama terutama al-ulama warasatul anbiya. Insya Allah sikoh kita dengan para ulama-ulama kita di Muhammadiyah itu wajib. Nah, saudara-saudara mungkin di Nahdlatul Ulama sikoh kepada para kiai, kepada Gus yang membimbing mereka dalam berislam itu wajib sikoh. Tapi kepada siapa ini? Kepada siapa? Nah, kalau orang yang kemudian secara pribadi performa pribadinya itu beliau itu adalah bukan beliau ya, kurang layak disebut beliau ya, orang yang memanipulasi al-haq batil hak, kemudian menjadi pelaku khurafatnya ini yang tidak layak diikuti. Termasuk kalau di masyarakat kita sering disebut dengan dukun ya. Dukun ya. Betul. Dukun. Nah, sementara gini Ustaz ya, kadang-kadang kita sebagai masyarakat pun juga agak susah membedakan. Karena dulu juga misalnya Nabi ataupun sahabat sendiri juga punya katakanlah kelebihan ya Ustaz yang di luar nalar. Ada yang mengatakan bahwa karena orang itu punya mukjizat dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin nanti gimana itu membedakan antara ini mukjizat, ini kelebihan memang dari ilmu dari Allah atau ini sihir atau seperti apa itu. Tapi ditahan dulu Ustaz ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kaleng filantropi, kaleng penyelamat receh kita di rumah. Dapatkan kaleng sedekah subuh ini di Lazismu Kabupaten Blitar. Menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat, capai kesejahteraan.